Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Di sini Viji masih ngobrol bersama Ibu Lala selaku Ketua Yayasan dari Bumi Difabel Istimewa dan juga Ibu Nur selaku Pembina Yayasan. Baik, tadi kita banyak berbicara mengenai kegiatan program-program dari teman-teman difabel atau disabilitas. Nah, mungkin bisa diedukasi nih Ibu, mungkin pemirsa BRTV di rumah juga masih belum banyak yang mengetahui jenis-jenis atau kategori disabilitas. Ini ada apa aja? Mungkin bisa diinformasikan. Silahkan, boleh Ibu Nur atau Ibu Lala, silahkan. Ya baik ya. Jadi difabel itu kalau menurut pemerintah atau Kemensos gitu ya, Dinsos gitu kalau nggak salah tuh ada 4 kategori, yaitu difabel fisik, meliputi seperti yang tanpa kaki, tanpa lengan, pincang, polio, atau juga cerebral palsy yang hanya kena di motoriknya aja. Lalu ada difabel sensorik meliputi netra dan tuli. Yang ketiga ada difabel intelektual yang meliputi Down syndrome dan retardasi mental. Yang tadi itu ya yang mirip anak saya itu yang IQ-nya di bawah normal. Lalu ada keempat difabel mental, itu tuh kalau zaman dulu disebutnya ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Itu jenis-jenisnya sih yang saya tahu kan, karena saya bukan dokter, maaf ya. Yang saya tahu paling bipolar, skizofrenia mungkin ya, dan lain sebagainya. Lalu ada juga difabel yang lebih dari satu, yang ganda seperti anak saya. Jadi misalkan cerebral palsy dan buta, atau cerebral palsy plus MR juga ada. Ada juga yang buta dan tuli, ada juga, pokoknya banyak macam-macam gitu. Nah, yang saya belum jelas sampai sekarang ini, autis dan ADHD itu entah masuk ke dalam kategori yang mana ya, karena autis itu kan sebenarnya kan autis itu kan bermasalah di interaksi sosialnya ya, perkembangan sosial. Nah, dari pemerintah belum ada tuh yang namanya difabel sosial, belum ada. Nah, kalau ADHD itu kan hiperaktif, itu juga entah kemana masuk kategorinya. Lalu yang terakhir itu, dari semua itu juga bisa diklasifikasikan lagi menjadi difabel yang ringan, seperti misalkan orang yang berkacamata itu juga sebenarnya difabel yang berkacamata, karena kan matanya tidak berfungsi normal gitu ya. Itu juga difabel. Terus kalau difabel netra tadi, kalau yang masih bisa melihat sedikit disebutnya low vision. Lalu ada difabel sedang dan ada juga difabel berat total seperti anak saya yang sulung itu. Itu setahu saya ya jenis-jenis difabel. Oke, berarti memang banyak sekali ya jenis-jenisnya sesuai dengan kategori ya. Tadi memang ada fisik, kemudian juga ada secara motorik gitu ya, mental dan lain sebagainya. Ada pun juga ganda gitu ya, Bu ya. Ada triple, bahkan ada triple juga. Luar biasa ya, dengan segala banyak jenis kategori disabilitas ini, dan Ibu mungkin juga merasakan ya bagaimana mempunyai anak gitu ya, yang mungkin teman-teman disabilitas juga yang kita sebut tadi gitu ya. Bagaimana merasakan menjadi orang tua gitu ya dengan mempunyai anak disabilitas, Ibu? Menjadi orang tua dari seorang anak, atau sekarang karena saya mendampingi anak-anak disabilitas dan yang lainnya dari tahun sekian, menjadi lebih banyak lagi interaksi dengan berbagai macam kondisi. Apalagi sekarang diamanahkan oleh Allah, anak saya pribadi menjadi disabilitas. Itu menjadi satu pembelajaran, satu buku harian, satu buku pembelajaran yang tidak pernah habis dikupas oleh kita. Untuk apa? Untuk lebih mengetahui bagaimana mereka harus bertumbuh kembang dengan baik, bagaimana mereka harus bertumbuh bersosial dengan baik, bagaimana mereka harus menjalankan kognitifnya dan intelektualnya dengan baik. Itu yang saya rasakan, dan mungkin bagi sebagian banyak orang yang dirasakan bahwa punya anak disabilitas itu bukan satu kutukan, bukan satu bentuk hinaan, tapi ini adalah sebuah anugerah bagi kami pribadi dan bagi orang tua yang lain yang sudah tergabung di Bumi Difabel. Ini adalah bentuk suatu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita dinyatakan oleh masyarakat bahwa kita adalah
orang tua istimewa. Sebenarnya mengistimewakan kita itu anak-anak istimewa kita. Tanpa kita mengasuh anak istimewa, kita tidak akan menjadi istimewa. Itu yang saya rasakan. Luar biasa sekali ya. Baik, dengan menjalankan berbagai program yang ada di yayasan ini, apa sih Bu tantangan terbesarnya? Tantangan terbesar bagi kami di samping kita di Bumi Difabel juga melihat potensi-potensi anak yang ada di Bumi Difabel. Alhamdulillah banyak anak-anak difabel yang berpotensi sebenarnya. Tinggal kita mau aja mengukirnya. Bakat yang sudah ada di anak-anak kita tinggal kita mampu mengukir dan menguatkannya. Dan yang kita harapkan, yang kita rasakan, kendala itu selalu ada. Tidak mungkin kita tidak mendapat kendala. Kendala selalu ada. Dari mana? Ya, dari jangkauan wilayah yang aksesibilitasnya tidak ramah untuk para difabel. Terus masih ada anak-anak difabel masih ada yang diumpetin sama keluarganya. Masih banyak stigma dan diskriminasi dari keluarga maupun masyarakat. Itu hambatan-hambatan yang kita rasakan sampai sekarang masih terus belum habis. Hambatan itu pasti terus ada. Karena seiring waktu mereka akan tahu, oh ini bahwa anak kami harus keluar. Nah makanya di Bumi Difabel ini pinginnya sebagai tadi yang temanya mendobrak hambatan ini. Mendobrak hambatan ini sangat kritis sebenarnya, Mas. Tidak mungkin harapan bisa didobrak kalau tidak ada dukungan akses yang diperlukan para difabel dan keluarganya. Itu sebenarnya tanpa kita sadari, dengan akses aja kita akan menjadi difabel. Contohnya akses yang kita rasakan tidak terakses oleh kita, jadi kita akan menjadi difabel, apalagi difabelnya yang aksesnya tidak terhambat. Itu kendala yang paling besar di semua lini kehidupan, di semua lini instansi, bahwa kendala yang kita rasakan adalah masih belum adanya akses yang benar-benar aksesibel buat para difabel dan keluarganya. Baik. Berarti di Bandung sendiri masih banyak tempat-tempat yang belum ramah disabilitas berarti ya Bu ya? Iya, masih banyak. Kayak contohnya sekolah inklusi yang dinyatakan inklusi masih banyak menentukan syarat dan ketentuan berlaku. Tempat rumah sakit masih ada. Contohnya untuk pelayanan kesehatan para difabel, karena difabel itu ada difabel ringan dan berat, masih banyak anak-anak difabel berat yang belum tersentuh program kesehatan. Contohnya kesehatan untuk pelayanan terapi, karena jauhnya. Karena anak-anak kita dinyatakan anak-anak mahal. Untuk membawa mereka ke rumah sakit untuk melaksanakan terapi aja, kalau kita tidak punya kendaraan sendiri, tidak mungkin kita membawa anak kita ke kendaraan umum yang jauh dulu dari rumah. Makanya sebenarnya kami Bumi Difabel dari zaman FKKADD sampai sekarang pinginnya kendala untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan itu lebih terakses lagi, lebih diramahkan lagi, terutama di wilayah-wilayah tertentu. Makanya kita Bumi Difabel ini sering berkelana sebenarnya ya, berkelana ke tiap wilayah, pengen ngasih caranya para orang tua ini mengasuh anak. Makanya di sini di Bumi Difabel itu ada program sharing dan konseling, cara mengasuhnya yang biasa dilakukan para orang tua biar keluarga mereka, rumah mereka itu menjadi home base dan family base. Itu yang kami harapkan. Ya, jadi kami sering door to door gitu Teh. Jadi nggak hanya di permukaan aja, nggak hanya gembar-gembor di atas tanpa menyentuh ke bawah gitu. Bikin acara kegiatan difabel besar, taunya yang datang hanya itu aja. Jadi kami tidak begitu. Kalau saya pribadi lebih sering dan lebih senang door to door langsung ke difabelnya masing-masing itu. Ya, karena mungkin nambahin lagi dari Lala, menyambung bahwa para difabel dan keluarganya itu aksesnya masih terbatas. Ini kendala yang tidak akan habis sebenarnya, Mas. Kalau tidak ada perencanaan yang detail dari pemerintah, kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, kendala yang tidak akan habis, tidak akan pupus selama belum terlaksana apa yang menjadi akses dan apa yang menjadi kebutuhan para difabel. Sebenarnya akses yang baik dan kebutuhan difabel yang baik itu, contohnya akses yang ramah terhadap difabel akan ramah terhadap semuanya. Tidak mungkin, saya meyakini bahwa aksesibilitas yang akses untuk difabel akan akses untuk semuanya. Saya yakin sekali. Betul, saya setuju Ibu, betul ya. Karena sejauh ini ya berarti pandangan kita ya bahwasanya banyak sekali akses-akses yang memang belum terjangkau oleh teman-teman
disabilitas itu sendiri gitu ya Bu ya. Mungkin tadi Iya. harapan-harapan yang disampaikan oleh Ibu Nur gitu ya. Akses pendidikan, akses layanan kesehatan, dan akses-akses lainnya dapat ramah dan segera diperbaiki gitu ya untuk ramah terhadap semuanya. Tadi Bu Nur juga menyampaikan bahwasanya jika memang sudah dibuatkan akses untuk disabilitas dan tentu itu adalah ramah untuk semuanya gitu ya Bu ya. Iya, karena itu Iya. prinsipnya begitu. Gak Iya. mungkin kalau ramah untuk difabel nggak ramah untuk semuanya. Saya sangat meyakini. Baik, luar biasa. Mungkin secara pribadi gitu ya Bu, apa sih harapannya sebetulnya dibuatkan yayasan ini sebagai pembina, sebagai ketua yayasan untuk teman-teman disabilitas maupun orang tua ataupun keluarga? Harapannya kami mendirikan yayasan ini biar masyarakat melek, biar masyarakat tahu, biar bahwa difabel itu berdaya Iya. dan keluarga difabel itu berdaya dan ada. Jadi selama ini difabel itu dianggap kurang berdaya, makanya Bumi Difabel mendobrak ini untuk bahwa keluarga difabel dan difabel itu berdaya kalau dikasih kesempatan dan kepercayaan, itu aja. Dan untuk tadi akses itu bukan hanya usulan, tapi itu yang dirasakan kendalanya dari tahun ke tahun masih tetap itu aja kendalanya. Seharusnya lebih melek lagi nih. Harus Iya, harusnya lebih melek lagi. kepemerintahan yang baru nih ya Bu ya, harus bisa dibuka ruang-ruang ramah disabilitas. Baik, semangat untuk ibu-ibu hebat, keluarga istimewa. Semoga Allah berikan kesehatan untuk kita semua ya. Ibu luar biasa sekali. Semoga komunitas atau yayasan dari Bumi Difabel Istimewa ini menjadi bermanfaat untuk banyak teman-teman disabilitas lainnya. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu Nur dan juga Ibu Lala atas sharingnya hari ini, sangat bermanfaat sekali dan mungkin obrolan ini dapat menjadi penyemangat tadi ya untuk orang tua atau keluarga teman-teman istimewa yang lainnya. Terima kasih sekali lagi Ibu Nur dan Ibu Lala atas kesempatan dan juga waktunya. Baik, semoga bisa berjumpa kembali dalam kegiatan-kegiatan lainnya di Yayasan Bumi Difabel Istimewa ini ya Bu ya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, pemirsa, tadi kita sudah banyak berbicara bersama Ibu Lala dan juga Ibu Nur selaku pengurus dari Yayasan Bumi Difabel Istimewa Bandung ini. Banyak sekali pelajaran yang memang kita ambil dari bagaimana niat ketulusan untuk membangun yayasan ini. Semoga teman-teman ataupun orang tua, keluarga di rumah yang mempunyai anak disabilitas harus semangat terus. Semoga Allah berkahi kesehatan dan semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah nonton Ngobrol Bareng dan tetap terus saksikan program BRTV lainnya. Tidak hanya di channel 43 UHF TV digital, tapi teman-teman juga bisa menonton di siaran melalui live streaming kita di www.brtv.co.id ataupun aplikasi Genflix. Akhir kata saya Via Junita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.